Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Hadirin yang dimuliakan, diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senang sekali menyaksikan hamba Allah Subhanahu wa taala meskipun hujan, banyak tantangan, tapi tidak lagi menjadi penghalang untuk sebuah niat yang sangat tulus dan sangat kuat. Siapa lagi yang akan diampuni Allah selain insya Allah kita semua Bapak Ibu? Siapa lagi yang akan memasuki surganya Allah selain insya Allah kita semua di sini Bapak Ibu? Dan siapa lagi yang akan mendapatkan berkahnya kalau bukan kita semua insya Allah? Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin juga sekali lagi mengajak kepada kita semua membacakan surah Al-Fatihah sekali lagi. Para pengurus yang merintis pengajian ini, yang terutama sudah almarhum, masih ingat Pak Saiful Bapak Ibu? Masih kita ingat terus ya, masih ingat seluruh pengurus yang lain yang sudah mendahului kita, guru-guru kita juga yang sudah mendahului kita. Kepada mereka semuanya kita kirimkan semoga bertajassud menjadi sesuatu yang sangat menghibur di alamnya di sana. Ala hadhihi niyah wala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita melanjutkan pembagian lintasan pikiran. Pernah enggak Ibu, Bapak tiba-tiba melesat, enggak pernah membaca buku, tidak pernah belajar, tidak pernah bermimpi, tapi tiba-tiba muncul sesuatu di dalam benaknya, pikirannya sebuah pikiran yang sangat cerdas, sangat cerdas. Itulah contoh apa yang disebut dengan khawatir. Khawatir itu artinya pikiran positif yang melesat informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh saya mengistilahkan sementara malam ini, wahyu-wahyu kecil atau ilham-ilham kecil yang Allah bisikkan ke dalam diri setiap orang yang dicintainya, tiba-tiba muncul sebuah inspirasi cerdas. Manakala inspirasi cerdas muncul tidak ada sebab musababnya, tiba-tiba muncul di dalam benak kita, itu adalah hadiah atau isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika itu muncul Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Ya, saya ingin berikan satu contoh. Lintasan sesaat ini. Ya. Tiba-tiba kita ingin ke Masjid Sunda Kelapa atau ke Masjid Istiqlal. Enggak tahu, kamu pergi, seperti ada yang nyuruh. Hai, pergilah kamu ke Masjid Istiqlal. Nah, enggak tahu apa itu. Atau sudah lama kamu enggak pernah pulang kampung. Mumpung ada tanggal merah, long weekend, pulanglah. Tiba-tiba ada yang melintas dalam pikirannya, kayak ada yang nyuruh. Ketahuilah bahwa pesan pertama itu Bapak Ibu, insya Allah itu berasal dari malaikat. Ini pengalaman Syekh Abu Talib Al-Makki. Rencana dan perbuatan baik yang terlintas di alam pikiran kita disebut bisikan malaikat, atau itulah yang disebut dengan ilham.
Kalau Bapak Ibu mau membuktikan kebenarannya, jangan mereduksi dengan akal pikiran. Seringkali begini, pergilah ke Masjid Sunda Kelapa. Ini kan hujan. Itu mah pikiran-pikiran biasa. Iblis itu selalu berusaha untuk menghapus, menggugurkan ilham itu. Nggak apa-apa, itu hanya bunga-bunga tidur kok, mimpi. Masa mimpi mau dijadikan alasan? Semalam kan, misalnya kita bermimpi, ada yang ngasih informasi, coba buka halaman sekian buku ini, atau coba baca ayat sekian. Itu kebetulan aja itu. Itu jangan dipandang enteng, sebab informasi melesat pertama itu dari malaikat. Nah, tanda-tanda informasi yang melekat dari malaikat itu selalu ada upaya yang ingin menghapus, mengecilkan. Enggak apa-apa, itu cuma mimpi biasa kok. Nah, begitu kita terpengaruh dengan sesuatu itu, maka kita sudah kehilangan momentum itu. Tapi begitu kita pegang, kok apa ya, kenapa aku disuruh pergi ke Sunda Kelapa ini? Begitu pergi ke Sunda Kelapa, ketemulah seseorang di situ, sahabat lamanya. Masya Allah, 20 tahun baru kita ketemu. Ya. Di mana kerja sekarang, Pak? Oh, iya, saya kemarin di itu, Pak, tapi sekarang lagi di bukan di PHK, perusahaannya bangkrut. Terus di mana sekarang? Ya, lagi cari-cari kerjaan. Nah, kebetulan saya juga perlu orang yang saya percayai memegang anak perusahaan kita yang ada di Bekasi itu. Ada nggak waktunya? Boleh. Masya Allah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Rupanya yang punya perusahaan tadi ini, sudah lama saya mencari orang kepercayaan seperti dia. Saya tahu siapa dia. Sementara pada sisi yang lain, sudah dalam keadaan mumet, gimana ya, 1 minggu saya nggak bayar kontrakan rumah ini, aku diusir nih, mau pulang kampung malu. Nah, inilah yang disebut dengan keajaiban ilham. Seandainya mengikuti bujukan iblis, hujan, ngapain sih ke Sunda Kelapa? Ya, kasetnya bisa dibeli kok, nggak apa-apa. Ya, pahala sih pahala, tapi ini kan hujan, belum lagi macetnya. Seandainya kita mengikuti bujukan iblis, maka kita tidak berjumpa dengan malaikat kecil yang diutus Tuhan ke Masjid Sunda Kelapa. Mungkin tujuannya untuk menjumpai kekasihnya Tuhan yang lain. Jadi ini perlu saya ingatkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu. Manakala ada bisikan-bisikan cerdas yang bermunculan, yang muncul seperti itu, jangan memandang enteng, sebab itulah yang disebut dengan ilham. Itulah yang disebut dengan ta'lim. Kalau pada masa Nabi, itulah yang disebut dengan wahyu. Kita bukan Nabi, maka itu sebutlah ta'lim. Tanda-tanda ta'lim itu selalu ada yang berusaha untuk mengaburkan. Nggak apa-apa itu mah mimpi biasa, semua juga orang pernah mimpi. Padahal seandainya dia tidak mengikuti bujukan-bujukan sesudahnya, ya, seandainya dia langsung pegang mimpinya itu, betul-betul dia dapat rahmat di tempat itu. Ya. Inilah pembagian lintasan pikiran. Syekh Abu Talib Al-Makki mengatakan, rencana dan perbuatan baik yang terlintas di dalam pikiran disebut bisikan malaikat atau ilham. Inilah yang suka dinafikan, ditiadakan, dieliminir oleh iblis. Nah, ada lagi yang selain itu, Bapak Ibu. Rencana dan perbuatan buruk yang terlintas dalam pikiran itu disebut bisikan setan. Apa bedanya bisikan setan dan bisikan malaikat? Kan kadang-kadang kita akan bingung, ilham ini positif
atau bisikan ini negatif. Ukuran untuk mengukur apakah ini mimpi setan atau mimpi malaikat diukur. Kalau itu mimpi atau inspirasi itu mau melunakkan batin kita, mau mendekatkan diri kita dengan Allah, mau mengangkat martabat kesejahteraan kita, maka itu bisikan malaikat. Tapi kalau itu bisikan mau mendekatkan kita ke neraka, mau mendekatkan kita ke hawa nafsu, mau mendekatkan kita kepada kesenangan fisik, maka itu adalah bisikan iblis. Nah, hati-hati. Dandanan iblis itu mirip malaikat, pintar menyamakan diri dengan orang-orang baik, padahal sesungguhnya dia akan mengecoh kita. Contohnya dalam hadis, setiap orang yang mau meninggal, Bapak Ibu, zakaratul maut, itu dalam hadis, datanglah iblis itu memegang gelas. Siapa orang yang paling dicintai orang ini, kalau misalnya ibunya yang paling dicintai, iblis akan menyamarkan diri seperti ibu. Kalau ibu kita nggak sempat menyaksikannya karena meninggal waktu kita belum sadar, masih kecil, bapak kita yang memelihara kita, maka dia akan tampil seperti bapak yang paling kita sayangi. Atau suami kita, ya, sepertinya dia menjemput kita, minumlah, minumlah, pokoknya ini sangat menyejukkan. Dan semua orang yang zakaratul maut itu haus, Bapak Ibu. Sekalipun diberikan air samudra untuk diminum semuanya, tetap saja haus. Nah, dalam keadaan kita sangat haus, tiba-tiba ada orang yang terdekat kita menawarkan air. Begitu kita minum air itu, maka tepuk tangan dia, ternyata dia adalah iblis. Tapi malaikat juga datang di tempat itu. Hei, jangan percaya, itu bukan ibumu. Hei, itu iblis yang menyamakan dirinya dengan ibumu. Jangan minum itu, karena begitu engkau minum air itu, kamu su'ul khatimah, berakhir dengan keburukan. Nah, jadi saya ingatkan Bapak Ibu, hati-hati kalau kita zakaratul maut nanti, pasti kita haus dan pasti ada yang membawakan air. Nah, sekalipun diminum satu gelas, bahkan sekalipun meminum semua samudra, tidak akan pernah berhenti haus, karena hausnya bukan haus biasa, itu haus yang luar biasa. Begitu kita mengikuti ajakannya, udah kita ikut dengan iblis. Nah, rencana dan perbuatan buruk yang terlintas, itulah yang disebut dengan bisikan setan. Hal-hal yang menakutkan terlintas dalam pikiran, itu disebut dengan al-khauf, kecemasan. Ya, tiba-tiba, mohon maaf, orang yang paling kita cintai manggil-manggil kita, almarhum atau almarhumah. Saya bermimpi melihat almarhumah ibu saya manggil-manggil, pulanglah, ayo ikut. Ya, sampai saya tarik-tarikan. Oh, udah. Siapa lagi yang kamu mau dengar kalau bukan saya? Aku kan ibumu. Enggak. Ada urusanku yang lain, belum waktunya saya ikut mama. Akhirnya tarik-tarikan di situ. Tiba-tiba bangun. Cemas dia. Apa maksudnya? Ibu yang sudah almarhum kok dipanggil saya pulang? Jangan-jangan dipanggil saya ke alam barzah kan? Untungnya saya enggak mau berpegang teguh kepada sebuah tiang. Belum waktunya, ibu, saya masih ada anak yang saya harus urus, jangan dulu ke situ. Tapi cemas bawaannya. Nah, ini hal-hal yang muncul dalam bentuk lintasan khawatir itu. Jadi ada macam-macam tuh yang sering melintas dalam pikiran kita. Bisa dalam bentuk pikiran muncul, bisa dalam bentuk mimpi, yaitu contoh bisikan itu dalam bentuk mimpi. Nah, ada lagi, menilai yang baik dan sesuatu itu berharap terjadinya, itu disebut niat. Ya.
Kita melihat ada fenomena, tapi kita di situ menimbang-nimbang niat di situ, menilai baik atau buruk, ya, menilai baik sesuatu terhadap terjadinya disebut niat. Kalau saya lakukan ini masalah, tapi kalau saya tidak lakukan ini juga masalah, tapi beratnya hampir sama, akhaffu dararain, maka kita harus memilih yang paling sedikit mudaratnya daripada yang lebih banyak mudaratnya. Nah, disitulah kekuatan niat. Kemudian merencanakan sesuatu perbuatan yang wajar dan antusias terhadapnya, itulah kemudian menjelma menjadi cita-cita. Keinginan yang muncul dalam benak kita melalui perbuatan-perbuatan yang wajar dan antusias, itu yang disebut dengan cita-cita. Ada yang disebut cita-cita, ada yang disebut dengan at-tamanna, apa itu? Angan-angan, Bapak Ibu. Apa perbedaan cita-cita dengan angan-angan? Cita-cita itu dianjurkan, angan-angan itu tercela. Cita-cita itu adalah sebuah rencana yang masuk akal, sedangkan angan-angan sebuah angan-angan betul. Kalau saya punya sayap, maka aku akan terbang memetik bintang-bintang untuk oleh-oleh untuk kamu. Itu cita-cita atau angan-angan? Angan-angan, karena mustahil itu terjadi. Mustahil kita punya sayap, mustahil kita memetik bintang. Memang bintang itu kelereng. Nah, itu enggak masuk akal, itu namanya angan-angan. Ya. Baik, Bapak Ibu. Ada 10 macam lintasan pikiran khawatir. Jadi kalau khawatir itu ketakutan, kecemasan. Kalau khawatir itu lintasan, melesat. Ya. Ya, ada yang pertama disebut ilham, yang kedua bisikan setan, yang ketiga kecemasan, yang keempat itu niat. Apa itu niat? Melalui menilai baik sesuatu dan berharap terjadinya, itu disebut niat. Nanti ada jenis-jenisnya tuh. Nah, yang kelima Bapak Ibu, merencanakan suatu perbuatan yang wajar dan antusias terhadapnya, itu disebut cita-cita. Tiba-tiba kita punya kekuatan sangat kuat. Pokoknya uang yang seperti ini kalau saya konsumtifkan, udah gampang pergi ke Singapura, pergi ke Bali, habis tuh. Tapi kalau ini saya puter, maka ini nanti bisa memproduksi, atau saya bawa ke kampung, itu bisa bermanfaat untuk menyempurnakan pembangunan masjidnya, pondok pesantren. Jadi ada cita-cita yang kuat di situ muncul dalam bentuk bentuk khawatir, melesat. Yang keenam, tiba-tiba jiwa kita muncul sesuatu, ingat kematian. Kalau saya dipanggil Allah besok, aku belum punya persiapan apa-apa nih. Ketakwaan itu bekal, tapi saya kok belum punya nih. Dosa masih hangat di badan saya, sementara kebajikan masih sedikit saya lakukan. Itu pun juga ada riak-riaknya sedikit. Nah, akhirnya kita terdorong untuk ke masjid, untuk mengaji, untuk berzikir, ngambil tasbih, terdorong untuk menggunakan penutup aurat. Itu karena ada bisikan-bisikan melesat di dalam hati, tiba-tiba kita rajin beribadah. Itulah yang disebut dengan cita-cita yang kuat, tajam. Yang keenam, mengingat itu tadi, mengingat akhirat. Janji-janji dan ancaman Tuhan itu disebut renungan atau muhasabah. Jadi perenungan itu muncul pada saat itu tadi kita bermimpi. Saya kok tadi sekonyong-konyong saya berjumpa dengan orang-orang yang sudah wafat. Itu pesan itu.
Kalau ada bisikan selanjutnya, itu mah mimpi biasa, nggak usah disimpan di hati. Akhirnya kita pergi tanpa mengingat apa message daripada bisikan itu. Kita tambah nakal, kita nggak sadar, tetap saja melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak mengingat akhirat. Seandainya kita langsung ngeh dengan pemandangan semalam yang kita lihat, maka kita ambil Quran, kita pergi ke masjid, ambil tasbih, bangkitkan, pungut kembali wirid-wirid yang terdahulu yang pernah kita hafal jadi lupa, doa-doa yang pernah kita hafal jadi lupa. Sekarang ini ambil lagi, buka lagi, membuka lagi buku-buku pelajaran lama. Nah, itu tandanya adalah muhasabah ada di situ. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, Dia menurunkan bisikan-bisikan itu ke dalam diri hambanya. Jangan dimatikan. Itu informasi cerdas yang datang pertama, itu tidak akan datang kedua. Enggak ada ujung pangkalnya, enggak ada sebab musababnya. Tiba-tiba kita berjumpa dengan guru kita yang sudah lama meninggal. Ini tanda-tanda apa? Disuruh saya mengingat kematian kali ini. Kalau saya mati sekarang belum siap nih, utang belum terbayar, dosa belum ditobatkan, ya, daftar tunggu haji belum datang, jangan dulu deh. Nah, perenungan seperti ini bisa membuat kita itu eling, membuat kita itu sadar, ini teguran ini, jeweran ini, aku disuruh sadar, sekian puluh tahun tidak pernah dicoba dalam bentuk musibah. Kalau peringatan ini saya tidak indahkan, jangan-jangan nanti istidraj musibah benar yang di luar kemampuan saya untuk mendukungnya yang datang. Itu bisikan tuh. Ada lagi bisikan yang mahal nih, melihat hal-hal gaib dengan mata hati, itu disebut musyahadah, penyaksian. Kita tiba-tiba seperti pemandangannya Nabi Musa kan, ketika ya pengantin baru, ya, dia mengawini anaknya Nabi Yakub, terus mau pulang kampung ke Palestina, nyasar dia, lewat mana kita ini? Si pengantin baru, kamu duduk di sini, tinggal di sini, jangan tinggalkan tempat. Di situ di ujung sana, di bukit yang sana itu ada perapian. Jangan-jangan di lembah yang ada asapnya itu, disitulah nanti kita akan mendapatkan jalan keluar. Akhirnya berjalanlah Nabi Musa di situ, Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba dia ditegur oleh ranting pohon. Hai ayya Musa, wahai Musa. Ya. Kagetnya bukan main. Suara manusia tapi itu keluarnya dari ranting pohon. Ini buktinya bahwa pohon itu bisa berbicara. Burung-burung pun juga bisa berbicara. Contohnya Nabi Sulaiman, wa ulimna mantaqat tair, aku diajari oleh burung hudhud. Dialognya burung hudhud dengan Nabi Sulaiman itu panjang tuh. Ada surah An-Naml, surah At-Taubah. Ya. Musyahadah ialah tiba-tiba hati ini, entah itu dalam mimpi, entah itu dalam bentuk bisikan, menyaksikan sesuatu yang dahsyat. Pohon kelapa itu tiba-tiba berbicara terhadap aku. Ada binatang, ada burung menitipkan pesan terhadap aku. Nah, itu bukan pesan biasa loh Bapak Ibu. Yang seperti itulah yang disebut dengan musyahadah. Musyahadah itu penyaksian. Allah membukakan rahasianya alam ini sehingga ranting pohon itu bisa berbicara. Insya Allah kalau Tuhan menghendaki, ya, karpet yang Bapak Ibu duduki itu juga bisa berbicara. Mungkin tidak menggunakan voice, tapi message-nya melalui benak batin Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ada lagi bisikan yang muncul dalam bentuk perbincangan dengan diri sendiri tentang hidup dan nasib, disebut kegalauan. Saya bermimpi melihat diriku
Ya, duduk termenung di bawah sebuah pohon di luar kota. Lalu aku tegur, hei, kenapa kamu sendirian di situ? Coba, yang menegur dan yang ditegur siapa? Ya kan? Aku melihat diriku, berarti siapa yang melihat dan siapa yang dilihat? Di sini bisa diartikan roh yang melihat dan yang dilihat itu adalah badannya. Saya tanya diriku mau kemana? Ya. Saya nggak tahu mau kemana tujuanku. Alangkah menyesatkannya engkau. Sudah umurmu seperti itu, nggak tahu arahnya mau tujuannya mau kemana. Ya. Saya pasrahkan diri ini kepada Allah, terserah. Jika Allah akan menghukum aku karena kelalaiannya, jika Allah akan menghukum aku karena dosa yang pernah saya lakukan, itu adalah haknya. Saya tidak mau menolak apapun seperti dulu. Kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat, saya sudah serahkan diri ini kepadanya, terserah dia. Mau dimasukkan ke neraka memang pantas, mau dimaafkan juga memang Allah Maha Pemaaf. Nah, jadi muncul situasi di mana orang itu berdialog pada dirinya sendiri. Itu bisikan, bisa dalam bentuk mimpi, bisa dalam bentuk kesadaran. Mungkin kita duduk di sebuah sofa, tiba-tiba kita matikan TV, tiba-tiba berhenti main di WA, kita pejamkan mata sejenak, tiba-tiba muncul sebuah dialog yang sangat menarik. Kita melihat sosok tubuh duduk di luar kota. Hei, Mas, kenapa duduk di situ sendirian? Bukankah engkau punya jamaah? Iya, saya duduk di sini, aku malu. Ya, seperti yang pernah kita bahas minggu lalu ya. Ada seorang salat di luar masjid sendirian. Semua orang memperhatikannya. Jadi pusat perhatian lah. Orang salatnya di masjid dan banyak lowon di masjid. Dia salatnya di rumput-rumput itu di bawah tuh. Ini orang gila baru apa? Tapi melihat perilakunya dia bukan orang gila. Dihampiri, Mas, kenapa salatnya di rumput-rumput itu? Kenapa enggak masuk di masjid? Jawabannya di luar dugaan. Ya, aku malu masuk di rumah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Aku berlumuran dosa. Biarkanlah saya salat di luar rumah suci itu. Kalianlah yang masuk di masjid rumah Allah itu. Biarkanlah aku salat di hamparan masjid ini, karena aku tidak pantas untuk masuk ke rumah Allah yang Maha Suci, sementara aku belepotan dosa. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Mau enggak kita seperti itu? Aku belepotan dosa, aku enggak mau masuk. Memang aku pantasnya di sini. Ada lagi yang tidurnya di kandang unta. Kalau rumput itu masih bisa. Orang kemahan itu kan memang pakai rumput itu. Ada lagi satu orang, dia tidurnya di kandang unta, baunya minta ampun, tapi dia tidurnya dikencingin di situ unta kali ya. Hei, kenapa kamu tiduran di situ? Itu ada masjid kosong, atau mau ke rumah saya juga boleh. Aku tidak pantas menghuni rumah suci Allah dengan badan yang kotor. Aku tidak mau mengotori rumahnya Om. Biarkanlah aku aku tiduran bersama dengan unta di sini, karena memang aku adalah tidak lebih sama dengan unta lah. Jiwaku adalah binatang meskipun badanku adalah manusia. Dia tidur bersama unta di kandang unta, lantaran malu karena dia melakukan dosa. Coba kita yang berlepotan dosa, wah sok suci itu, saf paling depan. Sepertinya dia nggak pernah berdosa. Baru ironisnya dia jelek-jelekin semua temannya, padahal dia sendiri adalah biangnya. Nih, hati-hati. Kemudian pelesatan pikiran itu juga bisa muncul perbincangan dengan diri sendiri tentang hidup dan nasib. Itu disebut dengan kegalauan.
map sudah kusam, dipakai melamar, keluar masuk kantor, semuanya menolak. Maklum perguruan tingginya akreditasinya C. Kenapa C? Hanya mampunya kami bayar SPP paling murah di dunia di perguruan tinggi itu. Kuliahnya 1 kali seminggu, itu pun juga numpang absen dengan teman-teman. Bagaimana bisa akreditasinya B apalagi A? Kalau kelasnya memang seperti itu. Dia galau, saling menyalahkan, kamu sih, lalu memang dasar manusia sial. Ya. Inilah yang disebut nanti orang gila, cikal bakal orang gila itu. Overloaded pikirannya sehingga dia mau bertengkar. Dia bertengkar dirinya antara rohaninya dengan badannya. Badannya kelaparan, tapi rohaninya nggak mau makan. Itu punya orang, masa mau dimakan? Ini kan darurat, kata akal. Ya. Masih bunyi sedikit agamanya, tapi 2:1 kan. Badannya lapar, pikirannya membenarkan, yang menolak hanya rohaninya. Udah, innalillah, selamat, su'ul khatimah di situ. Selanjutnya yang ke-9, pikiran dan dorongan hawa nafsu dan syahwat. Tiba-tiba orang itu nggak tahu kenapa habis makan apa atau menonton apa, tiba-tiba dia membayangkan lawan jenisnya. Waduh, ini enaknya. Lama kelamaan nggak tahan, dia nonton film-film begituan. Nah, pikiran melesat seperti ini itu bisikan iblis menyamar sebagai orang yang mengingatkan sesuatu yang bersifat kotor. Ya, dia telepon satu persatu orang-orang yang dia kenalinya, lama kelamaan dia jerat satu persatu. Nah, apa yang terjadi akibatnya adalah ya bergeliman dengan dosa dan maksiat. Itulah melesat. Hampir semua perbuatan yang kita lakukan itu sebetulnya Bapak Ibu, itu sudah pernah ada warningnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seperti ini. 10 macam ini. Yang ke-10, alangkah bahagianya orang-orang yang membiasakan dirinya dengan pikiran positif. Kalau orang sudah terbiasa berpikiran positif, mau muncul dalam bentuk mimpi pikiran positifnya memang sudah iya. Mau bunga-bunga tidur pun juga dalam bentuk pikiran positif. Itu memang bisikan kalbunya seperti itu. Jadi alangkah bahagianya orang yang membiasakan diri dengan pikiran positif, maka nanti orang itu akan berada dalam alam bawah sadar dominan pikiran positifnya. Inilah 10 kecenderungan kekhawatiran atau bisikan-bisikan kalbu yang ditempati malaikat itu membisikkan sesuatu. Ini standarnya Bapak Ibu. Nanti akan ada kelanjutan, doa yang bersangkutan itu dimunculkan dalam bentuk lintasan pikiran. Solusi permasalahannya pun juga diwujudkan dalam bentuk ini. Kadang-kadang tulisan kecil-kecil tapi bahasa Arab ditulis di apa misalnya batu permata itu, kok tiba-tiba ada tulisan di dalamnya. Atau yang paling gampang itu telur ayam, kuning telurnya itu tiba-tiba ada kaligrafi Arab di situ. Apa hubungannya? Berarti di situ ada malaikat penjaga kebajikan, ada jin penjaga kebajikan, ada malaikat penjaga keburukan, ada juga jin penjaga keburukan. Nah, Bapak Ibu, belajarlah bersahabat dengan malaikatnya. Kalau para wali itu dia bersahabat dengan malaikat penjaganya. Maka itu dia bisa berjalan di atas air. Bukan dia yang tidak tenggelam, dia dipikul oleh malaikat-malaikat yang ada di sebelah kanan kirinya. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Belum sampai terucap sebuah perkataan dan perencanaan itu sudah dicatatlah oleh rakib dan atid. Jadi merakib bertengger di sini, atid di sebelah kiri. Nah, pintar-pintarlah bersahabat dengan itu, karena kalau kita bersahabat dengannya, maka sebelum kejadian sesuatu itu sudah dikasih warning.
Ya, kadang-kadang dia pukul. Hei, saya sudah ingatkan kok masih belum perhatikan. Percuma dong kamu minta didoakan untuk dekat dengan aku. Kamu sudah dekat tapi masih begitu. Ya, jadi ada kalanya Bapak Ibu, makhluk spiritual itu juga bisa memukul tuh. Ya, bisa memukul. Tapi alhamdulillah untuk manusia itu jarang tuh dipukul tuh. Nah, jadi ini yang pembagian lintasan pikiran. Saya kira 1 sampai 10 ini Bapak Ibu sudah pernah mengalaminya. Cuma formulasinya persisnya seperti apa, setiap individu itu berbeda-beda. Tiba-tiba ibu bermimpi kok giginya ompong, gigi depannya lagi. Itu isyarat akan ada musibah. Nah, begitu terbangun kita dengan mimpi ompong gigi depan, jangan melakukan aktivitas apapun selain zikir, karena zikir itu tolak bala. Tadinya musibah paling maksimum yang akan menimpa kita, dengan diturunkan mimpi maka orang itu ada persiapannya, istiadatnya. Istiadat itu mencegah supaya malapetaka itu jangan terlalu buruk, maka dia melakukan ibadah protection. Apakah itu dalam bentuk salat atau zikir, puncak daripada segala puncak kekhusyuan. Inilah pikiran-pikiran melintas dalam diri kita. Jangan memandang enteng mimpi-mimpi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sudah 2 bulan gak pernah mimpi, tiba-tiba kita ini mimpi. Apalagi mimpinya itu positif. Maka hati-hati di situ. Jangan tidur lagi, langsung berwudu. Itu tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, Dia memberikan isyarat lebih awal sebelum waktu hari hanya itu. Hei, umurmu tinggal 2 tahun loh. Hei, tinggal 1,5 tahun. Oh, jangan dulu cabut, belum launching buku saya ini. Dan seterusnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bahas pada malam ini, itu belajarlah, bersahabatlah dengan bisikan-bisikan malaikat kita sendiri. Ini bisa dalam bentuk mimpi loh Bu. Bisa juga dalam bentuk tidak mimpi tapi angan-angan. Tidur-tiduran di atas kursi sofa di bandara nungguin bosnya 2 jam baru delaykan pesawatnya. Antara tidur siang dan ya habis tidur siang lah begitu, bermimpi di situ. Hei, jangan merokok. Langsung rokoknya itu bukan dikasih orang, malah dibakar. Gara-gara rokok ini membuat aku berjarak dengan Tuhan. Sekian lama aku bersahabat dengan Tuhan, nikmat hidup dalam masjid, nikmat mengikuti pengajian, kok menjadi benci? Kok enggak menjadi bersahabat saya dengan pengajian? Nah, itu dia. Jadi ada 10, Bapak Ibu perhatikan di sini, ada yang disebut ilham, ada bisikan setan, ada kecemasan, ya. Kemudian ada niat, ada cita-cita, ada renungan, ada musyahadah, penyaksian, dan ada kegalauan. Ya, kegalauan itu ya galau, ya, enggak fokus, enggak tetap mau datang dari mana arah musibah ini. Ada pikiran kotor, melesat juga tuh. Enggak pernah kita berpikiran kotor, tapi begitu melihat film-film TV itu terbayanglah macam-macam blunder itu di dalam otak kita. Akhirnya itu juga semacam bisikan makhluk halus, cuma makhluk halusnya itu adalah jenis setannya. Kan ada 4 itu, 2 malaikat, 2 jin. Nah, alangkah bahagianya orang-orang yang membiasakan dirinya dengan pikiran positif. Kalau orang suka berpikiran positif, maka insya Allah gampang melewati fase terakhir hidupnya dengan baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dokter komputernya itu datar, gitu datar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, alhamdulillah kita bisikan 2 kalimat syahadat, walaupun dia mengikutinya Muhammad Rasulullah itu, tapi innalillah. Itu tanda-tanda orang yang husnul khatimah.
Ya, saya kira sampai di sini dulu Bu, Bapak Ibu sekalian. Ini hujan-hujan. Dan insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan kita yang akan datang menyangkut masalah muhadarah, mukasyafah dan musyahadah. Itu baru muhadarah ini. Belum kita pindah ke masalah mukasyafah. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.